Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang untuk materi hari ini yaitu mikrobiologi kesehatan, di mana kita akan membahas tentang morfologi dari bakteri. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang konsep dasar bakteriologi. Poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah definisi dari bakteriologi, struktur dasar tubuh dan sel bakteri, bentuk bakteri, cara reproduksi bakteri, perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap bakteri serta peran bakteri. Oke. Apa bakteriologi? Jadi bakteriologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Bakteri dari kata Latin yang berarti bakterium, jamak bakteria, dan merupakan kelompok dari sel prokariotik, yaitu yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis dengan struktur sel yang relatif sederhana. Tanpa memiliki inti sel, kemudian dia memiliki kerangka sel dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Struktur tubuh dan sel bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan sel tunggal. Sel tersebut merupakan sitoplasma yang nampak berdinding tegas, akan tetapi inti sel tidak jelas. Struktur bakteri terdiri dari dua, yaitu struktur dasar yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan DNA. Struktur tambahan, contohnya kapsul, flagel, filus atau filia, fimbria, kromosom, vakuola, dan endospora. Nah, struktur tambahan ini tentunya berfungsi untuk melindungi sel bakteri dari kondisi yang ekstrim. Misalkan kapsul, dia mampu mempertahankan diri dalam kondisi yang panas. Jadi tidak semua bakteri memiliki kapsul, tetapi hanya bakteri tertentu yang memiliki kapsul untuk pencegahan dia terhadap suasana yang ekstrim. Flagel dia biasanya untuk bergerak, filia itu untuk menempel pada sel makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, ini ya bagian-bagiannya, ada dinding sel, membran. Selanjutnya bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang memiliki bentuk dasar tersusun atas bulat atau kokus, ya. Kemudian ada basil atau batang dan berbentuk seperti spiral atau koma. Nah, ini yang bentuknya spiral, ini koma. Reproduksi bakteri, reproduksinya berdasarkan aseksual dan paraseksual. Jadi dia tidak bereproduksi secara seksual karena tidak memiliki gamet jantan dan betina. Aseksual dengan cara pembelahan biner. Jadi membelah diri. Kalau paraseksual ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Pada pembelahan biner, bakteri langsung membelah diri dari satu sel menjadi 2, 4, dan seterusnya dalam 1 kali 24 jam. Nah, bagi bakteri yang melakukan reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan membelah diri, pembelahan sel pada bakteri akan membelah secara biner. Reproduksi secara seksual yaitu pertukaran gamet. Jadi kalau seksualnya dia hanya menukarkan gamet, yaitu materi genetik berupa DNA bakteri. Kemudian direkombinasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa itu transformasi? Merupakan perpindahan
sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja atau dari satu sel bakteri ke sel yang lainnya. Transduksi pemindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri yang lainnya dengan bantuan bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Konjugasi pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antaranya dua sel bakteri yang berdekatan. Nah, ini perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Sel bakteri merupakan sel eukariotik, sel prokariotik karena dia tidak memiliki membran inti. Jadi intinya tidak dilapisi oleh membran. Jadi kalau eukariotik itu mempunyai membran inti. Nah, ini bagiannya ada nukleus, ada kapsul. Kapsul ini khusus ya pada bakteri tertentu, ada dinding sel, ada flagel, ada membran sel, dan ada juga ribosom. Tapi kalau eukariotik dia lebih lengkap struktur selnya. Ini ciri-cirinya bagian sel eukariotik, ukurannya 10 sampai 100 mikrometer, memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti, memiliki protoplasma, memiliki sejumlah organel yang masing-masing berfungsi spesifik. Sel prokariot ini ukurannya lebih kecil, di mana sel prokariot ini memiliki ciri selnya berukuran 1 sampai 10 mikron, memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran. DNA prokariot membentuk sirkuler, jadi DNA-nya itu melingkar, sirkuler. Kalau pada manusia DNA-nya seperti huruf X. Kemudian, sebagian besar memiliki dinding sel. Aktivitas selnya terjadi pada membran plasma dan di dalam sitoplasma. Contohnya sel bakteri. Apa saja pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan bakteri? Ini ada beberapa faktor. Yang pertama suhu. Nah, suhu yang cocok untuk pertumbuhan bakteri itu kalau psikrofil itu bakteri yang mampu hidup pada suhu 0 sampai 30 derajat dengan suhu optimum 15. Suhu optimum itu berarti dia mampu bertumbuh baik pada suhu 15 derajat Celcius. Mesofil 15 derajat sampai 55 dengan suhu optimum 25 sampai 40. Bakteri termofil ini bakteri yang tahan panas yaitu pada suhu optimum 20 sampai 40. Nah, kalau nanti kita praktek, biasanya suhu yang kita pakai adalah 37 derajat Celcius pada inkubator selama 1 kali 24 jam. Kelembapan, bakteri pada umumnya memiliki kemampuan untuk tumbuh pada daerah yang kelembapannya cukup tinggi. Pengurangan kadar air pada protoplasma mampu mengakibatkan kegiatan metabolismenya terhenti, misalkan pada proses pembekuan dan pengeringan, sehingga misalkan kita punya makanan atau apa disimpan di dalam freezer, itu lebih awet dibandingkan kita diamkan di luar, karena dengan proses pengeringan dan pembekuan itu mampu memutus metabolisme dari mikroorganisme tersebut. Cahaya yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan bakteri. Pada umumnya, cahaya dapat merusak sel mikroorganisme. Tetapi pada beberapa bakteri tertentu yang memiliki kapsul, dia mampu bertahan pada lingkungan cahaya yang cukup terang. Peranan bakteri ini ada dua, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Menguntungkan mampu menguraikan makanan, sisa-sisa sampah, nitrifikasi, penghasil nitrogen, bakteri usus, fermentasi, dan mampu menghasilkan antibiotik. Tetapi yang merugikan itu juga banyak. Ada juga perusak makanan, ada denitrifikasi, dan ada yang patogen. Patogen ini biasanya menyebabkan penyakit pada manusia. Oke?
Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang morfologi bakteri. Tolong dibaca dan dipahami baik-baik. PowerPoint akan saya share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.